punya untuk membersamai kami pada acara webinar sore ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari, yakni project management pada proyek listrikan, mengelola waktu, biaya, dan risiko teknis. Sebelum masuk ke materinya, saya izin untuk meminta tolong kepada teman-teman yang bisa on-cam, tolong on-cam ya teman-teman, karena ingin mengambil dokumentasi, sesi dokumentasi. Apakah teman-teman ada yang bisa on-cam lagi? Saya akan mulai dokumentasinya pada hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu project management pada proyek listrikan, mengelola waktu, biaya, dan risiko teknis. Sesi ini dirancang untuk memberikan insight yang relevan serta solusi praktis bagi rekan-rekan dalam pengelolaan proyek listrikan, khususnya dari sisi waktu, biaya, dan risiko teknis. Sebagai informasi tambahan, kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Rekayasa dan Industri atau dikenal dengan APRI. APRI sendiri merupakan wadah untuk kolaborasi bagi para profesional, praktisi, akademisi, dan pelaku industri di bidang rekayasa dan industri. Sejak diinisiasi pada tahun 2022, APRI terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan kompetensi, inovasi, serta sinergi antara dunia pendidikan dan industri. Dengan bergabung sebagai anggota APRI, teman-teman bisa mendapatkan banyak benefit, mulai dari akses ke webinar, bahkan menjadi narasumber dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri, memperluas jejaring profesional lintas bidang, hingga kesempatan mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Kalau teman-teman berminat gabung jadi anggota APRI, informasi keanggotaannya bisa langsung dicek di website apri-id.org. Nanti kalau masih bingung, tim APRI juga siap bantu proses pendaftaran teman-teman. Agar tidak lebih lama, kita akan masuk ke inti acaranya, yakni penyampaian materi webinar yang akan disampaikan oleh seorang profesional di bidang electrical engineer,
yakni Bapak Ivan Ahsanul Insan, ST. Kepadanya saya persilahkan untuk memulai acara webinar hari ini. Waktu dan layar saya persilahkan Bapak. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin izin perkenalkan saya terlebih dahulu ya sebelum kita mulai. Mungkin sebelumnya saya boleh izin share ya. Bentar. Apakah ini sudah ini ya, di approve ya untuk bisa share? Sudah Bapak, mungkin tolong Bapak coba lagi. Oke, sebentar. Oke, 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 sebentar, sebentar. Sepertinya ini perlu dikompres dulu ya. Filenya kayaknya terlalu besar ya, jadi saya kompres dulu ya. Baik Bapak. Oke, saya coba lagi.
Oke, apakah udah terlihat? Sudah Bapak, sudah terlihat. Oke, mungkin saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore ya semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak sudah diundang ya untuk sharing ya, sedikit sharing intinya sedikit sharing di sini mengenai project management, terutama mungkin saya spesialis di kelistrikan ya, karena memang background di kelistrikan dan juga saat ini background profesionalnya saya bergerak di konstruksi kelistrikan kayak gitu. Mungkin sedikit mengenalkan pribadi ya. Oke, nama saya Ivan Hasan Minsan, bisa dipanggil Pak Ivan ya. Kebetulan memang saat ini saya sebagai CEO ya PT Zadabana Engineering yang berdiri kurang lebih 2021 ya, untuk bergerak di bidang konstruksi kelistrikan ya, kontraktor untuk di spesialisnya di kelistrikan kayak gitu. Cuman di sini juga saya sebagai founder dari kelas engineer. Nah, ini memang dibawahin oleh PT Zadabana Engineering. Jadi ini kelas pelatihan ya, kelas pelatihan atau training keteknikan gitu. Terus kemudian kurang lebih itu sih ya backgroundnya. Saya 2017 itu turun ya, berkecimpung setelah alumni ya, di background teknik elektro, kemudian saya bergerak di professional workingnya lebih ke kontraktor kayak gitu sampai di detik ini. Oke, kemudian di sela-sela itu juga ada beberapa kampus juga mengisi di beberapa kampus. Itu ada di Universitas Muhammadiyah Malang sebagai alma mater saya ya di UMM. Kemudian ada juga di Universitas Negeri Malang, ada juga di Universitas Nahdlatul Ulama di Pasuruan. Itu saya juga diminta bantuan untuk support lah intinya untuk membantu mengajar di beberapa apa namanya bidang ya, terutama di ada audit energi di mata kuliah audit energi sama di mata kuliah entrepreneur kayak gitu. Oke, jadi full time saya di entrepreneur ya. Jadi memang full time untuk mengelola bisnis sendiri. Oke, mungkin itu perkenalan singkatnya. Ini perjalanan karir saya ya sebagai kontraktor ya. Mungkin dulu diawalin oleh kontraktor. Saya menangani beberapa proyek ya, terutama di instalasi. Mulai dari instalasi kelistrikan PJU, terus infrastrukturnya, kemudian pernah di proyek audit energi, listriknya, kemudian ada apa namanya distribusi ya, jaringan distribusi, kemudian instalasi PJU dan sebagainya. Mungkin itu sih spesialisnya. Kemudian saya mencoba untuk apa namanya mendirikan perusahaan di bidang kelistrikan. Nah, ini ranahnya mungkin ya itu ya instalasi jaringan distribusi, kemudian ada apa namanya instalasi PCU, kemudian renewable energy ya PLTS. Terus ada ya sedikit banyak tentang inilah inspeksi kelistrikan ya. Itu ada proyek-proyek yang tersebar di beberapa site ya. Untuk yang sekarang mungkin ada berjalan itu di inspeksi kelistrikan ya. Untuk PLTS itu di sekitar 117 lokasi ya. Kita melakukan audit energi lah, ini audit energi untuk PLTS di beberapa site ya, di pabrik-pabrik di industri terutama di Cikampek, Batam, di area Jabodetabek dan sekitarnya. Mungkin itu singkatnya. Di sini saya akan sedikit sharing ya, nanti lebih banyak sharing untuk project management lah, intinya project management spesialis di kelistrikan. Mungkin nanti lebih banyak cerita sih saya ya. Jadi di sini mungkin kalau misalkan ada rekan-rekan yang juga sedang menjalankan proyek ataupun juga yang sedang menjalani apa namanya ya, di dunia konstruksi kayak gitu, terutama di kelistrikan,
Mungkin kita bisa sharing ya atau bisa diskusi bareng-bareng. Mungkin ini sedikit lebih banyak apa namanya ya, nanti sharing cerita lah ya. Itu. Ini kurang lebih waktunya sebenarnya nggak perlu lama-lama ya. Kita diberi waktu berapa menit ya, Bu Ana ya? 1 jam atau satu Untuk setengah jam? keseluruhan untuk keseluruhan kita diberi waktu selama 120 menit Bapak, jadi totalnya nanti sampai jam 5. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa mulai ya. Mungkin pertama mungkin lebih ke sedikit ya mengenai definisi untuk project management sendiri supaya mungkin bisa kita sama-sama ya untuk mereview kembali dan juga merimain kembali. Nah, ini why-nya ya kenapa kok penting ya project management itu karena bisa nanti bisa diinterpretasikan ya bahwa klien ini ekspektasi untuk misalkan kayak di sini dianalogikan untuk membuat apa namanya ayunan ya. Nah ini saya ayunan itu mungkin ya kepinginnya, tapi ayunan yang seperti apakah? Nah ini interpretasinya harus jelas ya. Jadi apakah ada 3 dudukannya atau mungkin ini di tengah atau mungkin ini di apa namanya di tengah-tengah. Nah ini kalau misalkan tidak jelas, nah ini akan diinterpretasikan akan berbeda-beda. Jadi harus satu ya, satu detail kan, apakah spesifikasinya seperti apa, kemudian nanti durasinya berapa lama pengerjaannya, kemudian apa namanya detail materialnya apa, bahannya apa. Nah, itu harus jelas ya. Jadi harus clear, harus jelas di awal supaya menginterpretasikan sebuah project itu satu tujuan atau satu ekspektasi kayak gitu. Ini mungkin definisi singkat ya. Yang jelas project management itu untuk merencanakan, mengorganisir dan mengendalikan proyek ya supaya apa? Nah, ini tujuannya adalah efisien dan efektif. Nah, ini penting ya. Karena sejatinya memanage sebuah proyek itu adalah untuk efisien dan efektif yang jelas ya. Dari segi waktu, dari segi cost, dari segi eh, macam-macam lah intinya ya. Yang terutama itu ya cost, biaya, kemudian dan jadwal ya supaya cepat ya targetnya sesuai dan tidak over cost itu sih sebetulnya. Entah itu di proyek manapun ya, entah itu di sipil, entah itu di industri, entah itu di apa namanya project IT mungkin kayak gitu. Semua project management itu pada intinya adalah untuk efisien dan efektif. Oke, ini yang jelas tujuannya apa, kemudian tanggal mulai dan akhirnya kapan, anggarannya berapa, SDM dan non SDM-nya itu seperti apa. Nah, ini harus clear ya di awal. Oke, kemudian ada definisi lain juga yang jelas ini ada work requirement, ada quantity and quality of work, ada definition of resources needed kayak gitu. Nah, ini harus clear. Kemudian project monitoring ya, jadi planning, kemudian ada monitoring dan control, tracking progress, compare actual outcome ya, terus analyzing impact, making adjustment. Nah, ini semuanya harus detail. Mungkin itu definisi singkatnya, kemudian manfaatnya untuk apa project management itu yang jelas ini ya menawarkan berbagai keuntungan signifikan bagi organisasi dan proyek individual. Jadi yang jelas untuk meningkatkan ya peluang keberhasilan proyek, kemudian menghemat waktu dan biaya. Nah ini yang seringkali apa namanya di dalam sebuah proses berjalannya proyek itu kadang-kadang memang perlu adanya monitoring dari segi schedule dan juga biaya kayak gitu karena memang ketika pas kita menjalankan proyek yang diambil adalah apa sih kayak gitu ya yang jelas profit ya. Nah untuk menentukan profit atau keberhasilan sebuah proyek dan profit yang tinggi itu yang jelas eh, mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dan biaya ini. Ini karena biayanya cukup lumayan kayak misalkan hubungannya nanti adalah kayak ke apa namanya keterlambatan
misalkan kayak material, bahan, itu kan larinya akan ke biaya ya. Kemudian nanti larinya juga akan ke manpower, apakah manpowernya nanti udah sesuai apa tidak. Nah, perlu perlu direncanakan sehingga apa? Sehingga biayanya ini tidak membengkak dan efisien kayak gitu. Kemudian kualitas hasil proyeknya juga, nah kualitas ini juga penting juga ya, kualitas hasil proyek ini ya, bagus atau tidak. Kemudian larinya nanti ke kepuasan stakeholder, jadi eh, customer dan klien lah intinya puas dengan hasil eh, project pekerjaan yang kita kita kerjakan kayak gitu. Kemudian meminimalisir risiko ya. Jadi untuk meminimalisir risiko terjadinya misalkan kayak accident atau apa namanya ya, resiko-resiko yang lain lah intinya yang jelas ya. Ini. Nah, maka dari itu memang penting ya project management itu. Oke, nah di sisi lain ya, ini mungkin penjabarannya adalah ini ya meningkatkan apa namanya supaya perencanaan yang matang, pengendalian proyek efektif. Nah ini ya, mungkin saya akan agak sedikit kita percepat ya karena supaya bisa lebih banyak nanti sharingnya. Nah, meningkatkan keberhasilan proyek ini adalah untuk alokasi sumber daya yang optimal, komunikasi dan koordinasi lancar. Nah, ini menghemat waktu ya. Bentar, ini kok saya, oh ini full screen ya. Oke, pengurangan menghemat waktu dan biaya, pengurangan teamwork atau pekerjaan yang terulang kembali karena memang banyak kejadian eh, terutama mungkin bagi pemula atau bagi project manager lah intinya. Sometimes kadangkala itu ketika pas di lapangan itu ada pekerjaan yang harusnya tidak perlu kita kerjakan dua kali, tapi nah, itu karena kelalaian ya, mungkin karena kelalaian suatu hal sehingga apa? Sehingga ada pekerjaan yang mungkin perlu dikerjakan kembali. Kayak saya pernah itu ini tukang sih sebenarnya, tukang saya atau manpower saya ini juga pengalaman sebetulnya. Nah, itu sudah dikasih tahu spek bahwa kayak galian ya, galian pekerjaan untuk kabel ataupun galian pekerjaan untuk dudukan dudukan apa tuh namanya? Dudukan PJU ya atau apa pondasinya PJU itu kan ada speknya tuh. Kurang lebih kedalaman sekian, terus habis itu lebar sekian, tingginya sekian kayak gitu. Nah, itu kan perlu ada clear ya, jelas gitu. Nah, itu juga pembesiannya pakai besi behel berapa nih? 8 kah, 12 kah? Terus bentuknya kayak gimana? Bentuknya apakah bentuk strukturnya itu bentuknya kotak ataupun itu apa namanya? Straws kayak gitu. Nah, itu tuh yang perlu kita clarify ya ke klien kayak gitu. Kalau misalkan memang dari awal sudah nggak jelas kayak gitu, nah, itu perlu kita clarify kayak gitu. Apakah diklarifikasi karena ketika pas tidak ada, nah itu yang jadi acuan untuk mengerjakan itu apa kayak gitu. Nah, itu pernah kejadian saya di apa namanya di lapangan itu menemukan yaitu tadi tukang yang nggak ada gambar lah intinya nggak ada gambar ya udahlah dikerjakan lah intinya dikerjakan. Nah ternyata nggak sesuai itu pondasinya pondasinya dia harusnya pakai behel 12 tapi dia pakai behel 8 gitu. Jadi nah itu suruh bongkar tuh. Jadi sudah dikerjakan padahal sudah dikerjakan udah dicor. Nah tapi ini dicek lah ya sama sama klien kayak gitu ternyata setelah disurvei nah ini nggak sesuai kayak gitu akhirnya ya mau nggak mau memang harus dibongkar kayak gitu nah itu kan membuat biaya ya menjadi dua kali artinya pekerjaan dua kali waktunya jadi dua kali kayak gitu. Nah itu tuh yang menjadi pelajaran ya supaya apa supaya proyek ini efisien ya secara waktu ataupun secara biaya. Kemudian pemanfaatan sumber daya yang efektif, nah ini ya juga. Jadi ketika kita sudah bisa memapping dan sudah bisa merencanakan berapa manpower, terus durasinya berapa, akhirnya kita bisa memaksimalkan
Contohnya misalkan kayak ataupun cuaca ya. Nah, ini juga termasuk ya untuk merencanakan ya. Sekarang ini kan waktu-waktu hujan tuh, misalkan kayak proyek yang sifatnya memang di luar dan tidak bisa dikerjakan ketika pas hujan kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita masukkan ke dalam suatu perencanaan supaya manpower dan waktu yang kita targetkan itu sesuai dengan target. Karena saya kejadian itu udah beberapa kali gitu ya. Jadi sudah saya jadwalkan sesuai rencana tuh, sudah kita hitung ternyata bleset tuh kayak misalkan pekerjaan proyek instalasi PLTS ya. Itu kan harus mengerjakannya kan di atas atap dan ketika pas cuaca mendung dan tidak mendukung kayak gitu. Nah, itu harus turun tuh mau nggak mau kan harus apa namanya ya? Tidak ada pengerjaan karena memang berbahaya ya di atas atap ya kayak gitu. Jadi tahun 2024 kemarin itu running di bulan akhir intinya di bulan akhir ya sekitar Oktober November Desember di mana bulan-bulan Oktober November Desember bahkan Januari ini tuh bulan yang dipenuhi oleh cuaca yang tidak mendukung ya atau hujan lah intinya. Jadi ya ketika harusnya bisa terlaksana 3 bulan tapi akhirnya 4 bulan karena pernah ya di Sukabumi itu saya proyek instalasi itu eh seminggu itu tidak ada pekerjaan. Jadi kayak mendung, mendung benar-benar mendung dan hujannya itu gerimis seharian full. Pernah itu seminggu. Jadi kita sampai aduh ini gimana ya mengantisipasinya. Nah, itu perlu plan A, plan B-nya lah intinya. Apakah ketika itu manpower-nya dibanyakan kemudian atau durasi pekerjaannya itu mulai dari misalkan dari pagi buta ya sampai apa namanya sampai jam tertentu kayak gitu jam 6 bahkan kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita plankan ya perencanaannya kayak gitu. Itu sih supaya apa? Supaya biaya itu tidak membengkak ya atau dari segi cost dan biaya itu enggak boncos kayak gitu. Nah, itu ya perlu ini ya. Terus identifikasi risiko proaktif. Nah, ini ya. Kita perlu mitigasi lah intinya yaitu mitigasi kayak misalkan ya hal-hal yang sifatnya nanti di luar kendali kita, kondisional kayak cuaca dan sebagainya itu perlu kita apa namanya? Perlu kita rencanakan dengan matang. Oke, kemudian ini yang meningkatkan kualitas hasil proyek, standarisasi proyek, kontrol mutu berkelanjutan, komunikasi stakeholder efektif. Nah, ini perlu kita detailkan ya. Jadi mulai dari standarnya, spesifikasinya kayak gimana. Ini perlu ada standar atau administrasi dari segi administrasinya kayak gitu karena memang cukup kompleks ya. Jadi kayak misalkan mulai dari dokumen apa saja yang perlu disubmit ketika pas invoice atau ngasih tagihan kayak gitu. Nah, itu perlu kita apa namanya? Perlu kita apa pembayaran ya, pembayaran perlu kita siasatin supaya apa? Supaya misalkan kayak by termin atau by progress nih, ketika progresnya sudah cair, sudah bisa kita masukkan tagihan. Nah, itu harus segera mungkin kita masukkan karena kalau misalkan memang sudah molor dari segi dokumen atau report ya atau progresnya itu kita nggak masukkan, nanti larinya akan ke pencairan atau pembayaran progresnya itu jadi terlambat sehingga nanti berkelanjutan atau berpengaruh ke misalkan kayak pembelian bahan atau modal kayak gitu untuk kita masukkan lagi kayak gitu. Nah, ini perlu apa namanya? Perlu perlu kita atur. Sebenarnya kontrol mutu ini ya spesifikasi ya kayak tadi contohnya ya itu apa spesifikasi untuk misalkan kayak di kabel, nah itu kabel spesifikasinya harus apa nih kayak gitu. Apakah apa namanya ukuran berapa ya 4 kali 10 atau 4 kali 16 atau misalkan 4 kali 75 atau 4 kali 95. Nah, itu harus clear ya harus sesuai ya dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kalau enggak, nah nanti ya itu tadi rework lagi atau yang disuruh bongkar lagi kayak gitu. Atau misalkan tiang ya tiang berarti ukuran ketebalannya berapa misalkan harus 2,3 atau 2,7 kayak gitu. Nah, itu harus jelas ya
tiangnya apa namanya, oktagonal single parabol atau oktagonal single T kayak gitu. Nah itu harus clear ya kalau misalkan kayak PJU ya. Atau itu tadi ya, pondasinya itu harusnya ukur, karena masing-masing klien itu punya acuan atau punya standar sendiri kayak gitu. Jadi kadang-kadang di site A itu dia standarnya misalkan pondasinya ketinggian 1 meter nih misalkan kayak gitu, atau ketinggian, ada juga yang site B misalkan ketinggian atau kedalamannya itu butuh 2 meter kayak itu, ada juga kayak itu. Misalkan kayak kemarin Astra ya, Astra itu dia 1 meter untuk yang pondasi untuk 40 kali 40 kedalaman 1 meter, terus ditambah lagi strosnya itu kurang lebih 1 meter kayak itu, jadi total itu 2 meter kayak itu, walaupun memang spek spek tiangnya itu sama, maksudnya ketinggian tiangnya sama 13 meter, eh, apa namanya, double kayak gitu. Nah itu ternyata beda tuh, ada site misalkan di Citra ya, di Ciputra ya, Ciputra Group ya. Ciputra Group itu cuman cukup pakai apa itu namanya, 40 kali 40 ukuran 1,5 atau 1,2 itu udah bisa kayak gitu. Cuman apa namanya, yaitu ada beberapa hal yang memang butuh kita detailkan dengan acuan masing-masing klien kayak gitu. Nah ini ya yang perlu kita cocokkan bareng-bareng. Komunikasi stakeholder efektif ya, ini ya, ini penting ya, karena saya juga kemarin sempat dikasih apa namanya, dikasih amanah lah, ini dikasih amanah untuk kerjakan proyek untuk pemeliharaan instalasi PJU di tol di Astra kayak gitu, di tol tol Pandaan Malang ya, di tol Pandaan Malang. Jadi 2024 sudah berlalu, udah jalan tuh 1 tahun. Nah, kemudian saya memutuskan untuk tidak lanjut lagi nih 2025 kayak itu, 2025 kemarin. Walaupun maksudnya ditawarin lagi, maksudnya ditawarin lagi untuk ini, tapi saya ada beberapa pertimbangan yang sifatnya saya tidak lanjut nih kayak itu, saya hold dulu lah intinya. Saya nggak mau ambil dulu karena memang ketika itu pas banyak proyek, jadi saya memutuskan untuk tidak mengambil kayak gitu. Nah, setelah berjalan kurang lebih 4 5 bulan, 6 bulan kayak gitu. Nah, itu dikontak lagi itu sama pihak Astranya gitu, PIC Astranya, purchasing-nya dikontak lagi, Pak Ivan, ini kemarin kan sudah ada pemenang nih untuk tender untuk instalasi untuk pemeliharaan ya, untuk pemeliharaan instalasi PJU di tol kayak gitu. Nah, tapi kami rasa kurang apa ya, kurang cocok dengan vendor yang baru ini, sehingga saya menawarkan lagi nih ke Pak Ivan kayak gitu. Karena ya itu tadi ya, balik lagi ya, karena ketika pas ada customer atau klien yang cocok dan sudah berjalan dengan baik ya dan berhasil, nah mau nggak mau nanti klien tuh akan balik lagi ke kita kayak gitu, akan balik lagi. Jadi akan repeat order dan akan balik lagi tuh. Mending aku yang sudah clear, udah jelas kayak itu aku tawarkan kayak gitu. Nah ini nih yang akhirnya apa namanya, eh, membuat stakeholder itu puas dengan apa yang sudah kita kerjakan. Itu sih makanya pentingnya komunikasi ya, atau pentingnya koordinasi ketika pas jalannya proyek. Oke. Nah, ini ya meningkatkan kepuasan stakeholder. Nah, ini ya yang jelas harus transparansi dan akuntabilitas, pelaporan berkala, nih progres proyeknya udah sampai mana nih kayak gitu. Nah, ini juga harus kita laporkan ke supervisor dan mungkin ke project manajernya. Oke, ini saya percepat ya, minimalisasi resiko, begitu ya, minimalisasi resiko proaktif, rencana kontingensi ya. Ini mungkin Kati ya sudah saya bahas juga untuk kayak misalkan yang tidak terduga, tidak risiko yang tidak terduga ini. Contohnya misalkan itu tadi ada apa itu namanya, cuaca yang tidak mendukung, atau mungkin manpower yang mungkin sakit, atau mungkin material, keterlambatan material atau bahan dan sebagainya, itu kan yang mungkin kita kayak tidak menduga tuh, yang tiba-tiba misalkan ada kejadian apa, nah yang membuat proyek itu akan terlambat kayak gitu. Nah itu perlu kita mitigasi atau perlu kita
apa namanya, plan A, plan B-nya. Contohnya itu tadi ya, apakah nanti manpower-nya ditambah atau mungkin nanti jam kerjanya jadi ditambah, jadi lembur kayak itu misalkan kayak gitu. Nah, itu perlu kita masukkan ke apa namanya? Ke plan kayak gitu. Manfaatnya ini ya tadi udah kita bahas juga supaya apa? Supaya ini ya meningkatkan keberhasilan proyek, penghematan waktu dan biaya, peningkatan kualitas, kepuasan teknologi yang lebih tinggi dan mitigasi risiko. Oke, tahapan dalam sebuah proyek apa saja? Nah, ini mungkin sedikit gambaran bagi ini ya teman-teman mungkin yang sudah mengalami menjalankan sebuah proyek ya. Mungkin ini sedikit kita review kembali ya. Ada project definition, ada project initiation, ada project planning, execution, project monitoring and control, dan project closure. Nah, untuk definition ini ya itu ya kayak misalkan ada pas itu ada unwheezing ya, ada dua ini ya. Nanti prosesnya ada unwheezing, kemudian kita diundang untuk tender ya, melakukan tender, ada di sana biasanya ada BQ. Nah, itu BQ-nya kita akan isi ya, pricing-nya dan sebagainya itu termasuk ke planning ya ketika kita menjadi vendor. Tapi kalau kita menjadi apa namanya kita ketika kita menjadi klien atau user kayak gitu. Nah, mungkin ada tahapan-tahapan yang lebih detail lagi kayak gitu kayak misalkan merencanakan sebuah ini ya, sebuah gambaran engineering design kayak gitu. Mulai dari gambar macam-macam misalkan kalau di kelistrikan ya ada misalkan instalasi PCU ya berarti nanti ada drawing engineering desainnya kayak gimana atau PLTS misalkan kayak gitu. Nah itu yang jelas harus ada DED ya atau detail engineering drawingnya, kemudian perencanaan dan durasinya kira-kira berapa lama, terus costnya berapa. Nah itu kita perlu apa namanya planning kan. Terus eksekusi proyek, kemudian monitoring dan kontrol, terus sampai serah terima proyek ya, sampai proyek berakhir terus diserah terimakan atau biasanya yaitu BAST ya. Oke, kemudian masuk scope of work-nya. Nah, ini mungkin yang coba saya bahas apa namanya sedikit ya mengenai tadi ya ada time, ada cost, ya ini ya efisiensi waktu, terus mengurangin cost sama pekerjaan ini ya. Nanti akhirnya ke quality. Nah, apa namanya? Nah, ini mungkin nanti akan sedikit saya coba bahas mengenai WBS ya atau work breakdown structure ya, schedule ya. Jadi tentang scheduling nanti mungkin kita akan bahas. Nah, ini penting ya WBS itu ya. Karena ketika kita sudah bisa meng-breakdown atau apa namanya, mengklasifikasikan atau mendetailkan sebuah pekerjaan, maka pekerjaan yang kita apa namanya pekerjaan list pekerjaan apa aja nih yang kita mulai nih apa aja yang di paralel nih kayak itu udah bisa kita klasifikasikan atau kita clearkan. Nah ini nih yang perlu diperlukan ya dalam sebuah project scheduling ya project scheduling supaya itu supaya kita bisa terukur mengukur dan mengendalikan performance project. Nah ini udah progresnya udah sampai mana nih udah di tahapan mana nih misalkan kayak gitu. Nah ini supaya akurat ya atau meningkatkan akurasi estimasi cost schedule dan resources. Nah ini supaya apa supaya itu tadi akurat dan perjalanan proses pekerjaan itu sesuai dengan ekspektasi kita kayak gitu. Nah, contoh ini ya, contoh misalkan ini kayak pekerjaan tanah nih ada eh, galian tanah, terus ada urukan tanah, ada urukan atau pemadatan. Nah, ini harus di breakdown ya. Misalkan ini pekerjaan tentang struktur ya. Itu ada pekerjaan tanah dan pekerjaan fondasi ya. Pekerjaan tanah itu apa aja di breakdown lagi tuh ada galian tanah, ada urukan pasir, ada pemadatan tanah. Pekerjaan fondasi nih ada pemancangan tiang, kemudian ada pekerjaan struktur atas, misalkan ada struktur lantai satu, slope, plat lantai atau kolom lantai. Ini misalkan pekerjaan sipil ya. Nah, ini nih yang kita maksud dengan WBS nih. Jadi kita klasifikasikan satu demi satu poin-poinnya itu apa saja. Supaya apa? Supaya clear
pekerjaan itu terdiri dari apa aja nih kayak gitu. Ini ya, fungsinya adalah untuk memvalidasi, koordinasi dengan tim manajemen proyek atau biasa disebut PMO, penjadwalan proyek, risiko dan dampak dari pengambilan keputusan, struktur organisasi, total biaya, metode kerja, dan akuntabilitas. Nah, ini nanti di breakdown secara detail supaya kita bisa yaitu tadi mengkoordinasi atau mengkomunikasikan dengan pihak vendor atau mengkomunikasikan dengan divisi, misalkan divisi kalau misalkan pekerjaannya bersifat kayak bangunan, berarti kan ada unsur-unsur atau koordinasi dengan divisi misalkan sipil, terus arsitek, kemudian ada mechanical, ada elektronik misalkan gitu. Nah, itu eh, akhirnya bisa kita klasifikasikan. Nih ya, ada beberapa perubahan scope of work, misalkan mencatat semua aktivitas sesuai scope of work-nya. Nah, terus habis itu membuat dokumentasi setiap permintaan klien di lapangan dan meminta persetujuan dari otoritas klien. Membuat kalkulasi perubahan lingkungan lingkup, meminta persetujuan proposal, melakukan eksekusi pekerjaan, melakukan evaluasi hasil pekerjaan dan menggabungkan penagihan. Nah, ini akhirnya kita bisa apa namanya, mengetahui scope of work atau apa namanya, cakupan ya, cakupan pekerjaan proyek ini apa saja kayak gitu. Karena ketika pas kita sudah tahu ya pekerjaan apa saja yang dilakukan, ketika pas nanti ada sifatnya pekerjaan di luar scope of work yang tadi sudah disepakatin, nah kita bisa ajukan tuh kayak misalkan adendum pekerjaan tambah. Karena sometimes kadang-kadang ketika pas di lapangan atau pas di proses pengerjaan itu ada hal-hal yang sifatnya itu di luar scope of work kita kayak gitu yang sudah disepakati. Misal kayak kemarin contohnya ada pekerjaan tentang pembuatan panel ya atau pemasangan instalasi panel listrik lah intinya. Nah, itu ada beberapa material yang bukan pekerjaan kita kayak misalkan eh, apa namanya pengembalian bobokan misalkan penggalian bobokan, nah itu nggak ada tuh kayak gitu. Nah itu kita bisa ajukan atau misalkan kayak em, gelar kabel instalasi dari luar nih misalkan kan itu kan saya ada proyek panel untuk ruko nih ya untuk ruko di mana kita butuh ada sekitar 3 panel ya panel SDP, terus panel SDP 1, panel SDP 2, panel SDP 3 gitu. Nah itu ada 4 panel tuh. Nah, kemudian dari meteran yang ke panel MDP itu nggak ada pekerjaan untuk gelar instalasinya nih. Nah, ternyata di lapangan itu sama klien itu disuruh menambahkan nih. Nah, kalau misalkan kita iya iya aja ya enak di mereka kayak gitu ya. Mau nggak mau ya kita harus ajukan untuk adendum pekerjaan kayak gitu. Dimana akhirnya jadi scope of work kita kayak gitu. Nah, hal-hal yang mungkin itu yang kecil ya, tapi nanti ada sifatnya yang kayak gede nih. Nah, itu harus detail, harus clear lah intinya dari di awal. Karena ya itu nanti ada tambahan-tambahan pekerjaan yang, loh ini bukan pekerjaan saya nih, kayak gitu. Loh ini bukan di luar pekerjaan atau di luar job desk dan scope of work yang kemarin disepakati nih. Nah, itu kita bisa ajukan kayak gitu. Dan ada buktinya, jadi ada proof dokumennya yang jelas kayak gitu. Kayak gitu ya. Stakeholder. Nah, stakeholdernya siapa aja nih? Ada project management, ada customer atau user, ada performing organization ya, ada organisasi struktur organisasi, ada project team member, ada tim ya, project management team ya ini urusannya di administrasi dan sebagainya, dokumen dan sebagainya. Kemudian ada sponsor, ada influencer. Oke. Nah ini mungkin salah satu ini ya contoh ya organisasinya ada project sponsor, ada project management, ada deputy PM. Ini mungkin kalau project-project besar ya, project-project yang membutuhkan eh, banyak orang ya atau banyak tim ya atau kompleks ya. Tuh. Nah ini ada project control manager, ada engineering manager, ada procurement,
construction, ada HR and finance manager, ada HSE manager, QA and QC manager. Nah, di bawahnya ada staffnya nih. Mungkin bisa dibaca ya. Nah, ini salah satu apa namanya organisasi lah ya. Kemudian ada fase tender proyek ya. Nah, ini mungkin fase ketika proyek EPC ya. Banyak kan ini kayak menerima undangan, tender, ambil dokumen persyaratan. Mungkin sebelumnya ini ada unbusing tadi ya. Ada unbusing, kemudian menerima undangan tender ya. Oh ini ada ini, sorry. Nih, menerima undangan tender, ambil dokumen persyaratan, persiapan dokumen administrasi, survei atau unbusing, persiapan dokumen prosedur, korespondensi dengan klien, menghubungi vendor, negosiasi ya sama procurement, kemudian dokumen HSE kalau ada HSE, tapi kalau misalnya nggak ada biasanya ini nggak ada sih, jadi satu biasanya. Terus konsumen dokumen komersial, tapi kalau di oil and gas biasanya ini perlu ya, jadi kayak peruntukan untuk project-project yang di oil and gas itu sangat lebih ketat ya. Jadi kemarin tuh sempet ya kita kan inspeksi kelistrikan ya, atau inspeksi kelistrikan di macam-macam site lah intinya. Ada di industri pabrik, ada juga yang di oil and gas kayak di Batam. Nah, itu saya butuh macam-macam tuh kayak sertifikasinya kayak itu. Kayak TKPT 2 ada butuh TKPK 2, ada butuh sertifikat HSE, ada butuh sertifikat em, TKBT 2 ya untuk manpowernya. Nah, yang kayak gini-gini nih nanti yang dia fungsinya adalah untuk membuat apa namanya permit ya, supaya bisa mulai pekerjaan itu harus ada permitnya. Nah ini nanti hubungannya sama HSE dan procurement. Kemudian persiapan dokumen komersial, ada submit all bidding ya, ini bidding, kemudian hasil tender, negosiasi sampai tanda tangan kontrak dan kick off meeting. Nah ini kalau ini mungkin untuk project-project yang sifatnya besar ya atau gede lah. Tapi kalau misalkan project yang kecil ya biasanya ada kayak terima undangan, kemudian unbusing. Setelah itu sama procurement atau QS biasanya diundang untuk negosiasi. Kemudian proses negosiasi, kemudian deal. Kita diundang untuk tanda tangan SPK ya. Kemudian habis itu kick off meeting baru pengerjaan. Oke, sampai sini mungkin sebelum kita lanjut ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut dulu ya. Oke, kemudian kita masuk ke scheduling ya, jadwal proyek ya. Mungkin ini related dengan tadi yang disebutkan tema kita ya, ada jadwal mungkin ya, jadwal terus risiko dan biaya. Ini mungkin bisa di apa namanya di kita bahas nih atau kita coba diskusikan ya. Jadwal proyek adalah suatu rencana yang menunjukkan kapan setiap pekerjaan proyek akan dimulai dan diselesaikan. Nah, ini ada time schedule atau kurva S ya. Untuk proyek, salah satu proyek lah ini proyek tadi ya. Mulai dari bulan apa sampai apa, kemudian pekerjaannya itu apa aja. Nah, teknik untuk membuat jadwal proyek adalah macam-macam sih sebetulnya teknik untuk membuat jadwal proyek ya. Ada critical path method, ada earn value management. Nah, ini mungkin bisa dipelajarin. Nah, intinya teman-teman bisa rekan di sini bisa mempelajarinya ya. Yang jelas untuk membuat sebuah schedule project itu ya diidentifikasi dari berbagai macam sisi lah intinya. Ada yang sifatnya ini ya, listing seluruh aktivitas dan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Nah, kayak tadi ya, membreakdown satu-satu ya, BBS ya, atau membreakdown satu-satu, poin-poinnya apa aja, pekerjaan apa aja yang dilakukan, terus pekerjaan itu tuh detailnya ngapain aja tuh, kayak gitu. Nah, itu perlu diidentifikasi. Terus baru tuh kita bisa mengestimasi ya kira-kira durasinya berapa lama ketika kita sudah membreakdown ya satu persatu. Nah kita bisa kira-kira apa namanya merencanakan ya durasi estimasinya bisa berapa lama.
Contoh ini ya, misalkan ya kayak jadwal proyek, contohnya lah gini ya, prakonstruksi misalkan minggu 1-2 itu adalah apa nih, finalisasi studi kelayakan, proses dan persetujuan, minggu 3 dan 4 penyusunan dokumen tender, minggu kelima 6 mobilisasi tim proyek dan persiapan lokasi proyek, pengadaan material utama, ya ini ya, misalkan ini di proyek PLTS nih, kayak gitu, untuk prakonstruksi, berapa hari nih, misalkan 30 hari, kemudian fase 2 ngapain aja nih, kayak misalnya minggu ke-7, 8, persiapan lahan, pemasangan truk penyangga, pemasangan panel surya, minggu 9, 10, 12, minggu ke-13 sampai 16 pemasangan inverter dan kabel DC, minggu 17 pemasangan kabel AC dan grounding. Nah, ini harus dijabarkan ya. Nah, ini apa aja nih kayak gitu. Sampai nanti di pasca konstruksi minggu ke-31 sampai 34 ngapain ya, penyerahan proyek kepada pemilik. Terus 35 sampai pengontrol evaluasi kinerja sistem, minggu 41 sampai 42 dokumentasi dan pelaporan akhir proyek. Nah, mungkin ini importantnya ya, kenapa kok schedule itu penting ya. Ketika kita gagal merencanakan, maka sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi memang dari awal memang perlu direncanakan sematang-matangnya ya, sematang-matangnya. Supaya apa? Supaya ya tidak gagal kayak gitu, supaya project ini berjalan dengan baik kayak gitu, berjalan dengan sesuai dengan ekspektasi kita dan ekspektasi user kayak gitu. Nah, ketika kita sudah gagal merencanakan, ya kita ya namanya merencanakan sebuah kegagalan ya. Nah, ini ya, untuk memastikan bahwa perencanaan proyek sudah mencakup listing semua aktivitas proyek sesuai BPS, pengurutan tiap aktivitas yang logis dan benar, penentuan durasi yang optimum untuk tiap aktivitas. Jadi memang setiap aktivitas yang kita masukkan atau pekerjaan yang kita masukkan itu sudah maksimal, sudah optimum, supaya apa? Supaya waktu yang kita, durasi yang kita rencanakan itu juga tidak jauh beda dengan apa yang kita masukkan kayak gitu. Planning for schedule development ya, plan schedule management, define activity ya, efektifnya ngapain aja, terus sequence activities ya, ini yang saya sebut tadi ya. Jadi di poin-poinnya itu dijabarkan lebih lanjut lagi. Terus di resource-nya ya, ini resource-nya ini kira-kira pekerjaan ini dikerjakan oleh siapa, manpower-nya kayak gitu. Manpower-nya ada berapa orang. Nah, ini kan sebuah resource ya. Nah, itu tuh yang perlu di clearkan. Kemudian material dan bahannya ini apa saja di pekerjaan itu, supaya apa? Supaya kita ketika pas misalkan waktunya pembelian atau pengadaan, nah itu tidak molor ya. Misalkan nih di minggu depan itu harus eh, sudah ada kabel, misalkan sudah ada kabel yang tersedia sebelum dilakukan pekerjaan. Nah, bukan pas di minggu itu juga dilakukan pengadaan, tapi sebelumnya itu dilakukan pengadaan supaya pas di hari ketika pas sudah siap, nah itu bisa langsung dimulai pekerjaannya. Terus durasinya kira-kira berapa lama setiap aktivitas itu, misalkan di breakdown per hari atau per minggu, nah itu bebas ya, yang jelas lebih detail lebih baik. Nah, kemudian, nah ini yang perlu di penting ya, mungkin ini lebih lanjut lagi, mungkin akan ada apa namanya, sesi detail ya untuk mengenai membuat WBS atau membuat project scheduling lah intinya. Project manage scheduling itu perlu ya, jadi ya itu perlu banyak latihan lah untuk membuat sebuah clear schedule ya. Karena apa? Karena ya itu tadi, ini nih bisa diparalel, pekerjaan apa nih yang bisa diparalel, atau pekerjaan apa nih yang bisa kita lakukan supaya pekerjaan itu secara efektif dan efisien. Contohnya misalkan ya pengukuran, terus perakitan ribat dan gali tanah ini kan bisa diparalel nih. Nah, ini pekerjaan yang bisa diparalel. Terus dipasang ribar, terus kemudian ada perakitan ribat, terus pasang pekisting, ada yang mungkin ngecor ya. Nah, ini mengecor. Nah, ini pekerjaan tentang struktur ya. Tentang struktur aja aktivitasnya udah banyak nih ya. Atau ada beberapa hal pekerjaan yang bisa kita paralel, ya kita paralelkan kayak gitu. Kalau di serial semua nanti akan lebih lama ya, atau tidak
efektif ya, dan efisien kayak gitu. Nah, kita bisa mengerjakan secara efektif dan efisien kayak gitu. Nah, akhirnya kita bisa duration compression ya, atau meminimalkan ya, supaya apa? Supaya beban atau cost yang kita itu enggak apa namanya? Enggak banyak kayak gitu. Karena ini perbandingan ya, ketika pas durasinya semakin lama, ya, durasinya ini akan semakin semakin lama, maka costnya akan semakin besar juga kayak gitu. Oke, itu scheduling ya, berkenaan dengan schedule atau penjadwalan. Kemudian kita masuk ke anggaran. Nah, anggaran ini adalah juga hal yang perlu kita perhatikan ya, atau biaya proyek ya. Berapa banyak nih biaya yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Nah, ini juga ada tekniknya ya. Atau membuat anggaran ya. Cost breakdown structure membagi biaya proyek menjadi beberapa kategori yang lebih kecil dan terdefinisikan dengan jelas. Estimating ya, teknik untuk memperkirakan biaya setiap pekerjaan proyek. Nah, ini ada tekniknya lah intinya. Nah, penting ya anggaran proyek itu untuk merencanakan dan mengendalikan pengeluaran proyek, memastikan proyek selesai sesuai dengan alokasi dana yang tersedia, mengidentifikasi potensi efisiensi dan area yang dapat dihemat, membantu dalam pengambilan keputusan terkait proyek. Nah, yang jelas biaya ini adalah supaya kita tahu nih budget. eh, Kalau biasanya saya itu ada budget pesimistik, ada budget optimistik nih. Nah, budget pesimistik itu adalah budget ketika kita mengeluarkan itu secara minimal ya. Nah, kalau yang optimistik, nah itu profitnya itu keuntungan apa nih, atau apa saja nih poin-poin yang bisa kita hemat supaya apa? Supaya ini tuh profitnya besar. Contohnya misalkan berhubungan dengan manpower nih, kayak gitu misalkan manpower nih. Nah, ketika kita sudah bisa merancang kira-kira butuh manpower berapa ya untuk mengerjakan sebuah proyek instalasi PJU misalkan kayak gitu. Dari penggalian misalkan cuman butuh 2 orang aja cukup kayak gitu. Nggak perlu nih kita sebetulnya membutuhkan 5 orang tapi cepat, tapi lebih baik 2 orang juga cepat kayak gitu, paham nggak sih? Jadi ada poin-poin pekerjaan yang mungkin bisa kita efisiensi dan efektifkan, ya kita efisiensikan kayak gitu, supaya profit yang kita dapat juga lebih besar. Yaitu tadi ya, ada misalkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa dikerjakan 2 orang, ya 2 orang aja kayak gitu, walaupun dari segi waktu mungkin lebih cepat kalau misalkan dikerjakan oleh beberapa orang, tapi kalau dari cost kan sebisa mungkin, seefisien mungkin ya kita bisa lakukan, yang kita lakuin kayak gitu. Toh juga misalkan durasinya, misalkan eh, dikerjakan dalam waktu 1 bulan, misalkan proyek 1 bulan. Nah, ketika manpowernya banyak kan harusnya lebih banyak juga, harusnya lebih cepat juga pekerjaan itu selesai. Tapi kan batas waktunya 1 bulan. Walaupun bisa dikerjakan 2 minggu dengan manpower yang banyak, tapi kan nggak efisien kan, maksudnya profitnya kan akan jatuh lebih banyak kayak gitu. Mending ya 1 bulan kita paskan atau kita efisiensikan manpowernya berapa supaya hasil pekerjaannya juga sesuai, keuntungannya juga sesuai kayak gitu. Anggaran itu ada apa aja? Biaya langsung, ada biaya tidak langsung, ada biaya cadangan. Kayak misalkan biaya langsung itu ada biaya material, ada tenaga kerja, ada peralatan, ada transportasi. Nah, ini biaya langsung. Kalau yang tidak langsung itu kayak biaya overhead proyek, misalkan kayak keterlambatan, terus biaya asuransi, biaya pajak. Nah, ini adalah biaya yang tidak langsung ya. Terus faktor apa saja nih yang apa namanya? Mempengaruhi nih anggaran ya. Ruang lingkup proyek, lokasi proyek, ketersediaan sumber daya, tingkat risiko proyek. Nah, ini
mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi besar atau tidaknya sebuah anggaran. Misalkan lokasi proyek ya, lokasi proyeknya itu di tengah pulau yang tidak ada transportasi, yang transportnya susah. Nah itu kan nggak bisa disamakan tuh dengan lokasi proyek yang ada di perkotaan, misalkan kayak gitu. Atau misalkan yang di titik yang kayak misalkan di PLTS sudah di hutan, di tengah hutan kayak gitu. Akses untuk kesananya kan susah nih. Nah itu yang perlu dimasukkan ke dalam biaya-biaya atau anggaran yang bisa kita masukkan, misalkan biaya transportnya lebih besar, atau biasanya kayak akomodasi manpower atau tenaga kerjanya harus lebih besar. Nah itu termasuk lokasi ya tuh. Kemudian ketersediaan sumber daya, nah ini juga yang meningkatkan biaya proyek. Misalkan nih, ya kayak kemarin contohnya saya punya proyek ini inspeksi itu tadi membutuhkan manpower yang bersertifikat macam-macam nih kayak gitu. Contohnya kayak misalkan TKPK 2 ya. TKPK 2 itu dikhususkan bagi manpower yang nanti ke atap. Jadi di pekerjaan di atas itu ada dua ya, ada TKBT sama TKPK. Nah, TKBT itu biasanya yang sifatnya di bangunan atap. Tapi kalau TKPK itu yang pekerjaan pada ketinggian. Macam-macam ya, pekerjaan ketinggian tuh ya kayak misalkan servis apa jadinya? eh, Gedung kayak gitu untuk membersihkan kaca gedung. Nah, itu butuh TKPK 2 biasanya, bukan TKBT 2. Nah, kayak kemarin tuh ya ada yang sumber dayanya memang sangat minim banget kayak gitu. Kemarin saya kesusahan tuh cari manpower yang punya sertifikat TKPK kayak gitu. Jadi ya akhirnya perlu kita masukkan biaya-biaya yang kayak gitu tuh. Yang membutuhkan effort tuh kita masukkan dengan biaya yang mungkin sedikit lebih tinggi dari standarnya kayak gitu. Terus tingkat risiko proyek, proyek dengan tingkat risiko yang tinggi memerlukan anggaran cadangan yang lebih besar. Misalkan kayak risiko proyeknya ini cukup lumayan besar, apa namanya? Apa ya? Contohnya itu misalkan hmm, yang mungkin materialnya cukup mahal, misalnya kayak gitu, kayak apa namanya ya? Instalasi instalasi PLTS sebetulnya yaitu ya ada yang kayak misalkan pakai off grid mungkin ya kayak pakai baterai harus off grid pakai baterai. Nah itu perlu kayak baterai yang cukup lumayan besar dan kapasitasnya gede, misalnya butuh kapasitas besar, nah itu resikonya kan lebih besar tuh. Nah itu mungkin bisa dimasukkan nih. Oke, itu untuk anggaran ya. Kemudian strategi dan teknik pelaksanaan proyek. Nah, ini mungkin untuk mencegah resiko-resiko ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita mitigasi nih resiko untuk kejadian apa nih ya yang di luar nurul misalkan kayak gitu. Nah, itu perlu strategi dan teknik. Nah, ini apa saja nih? Kayak misalkan komunikasi efektif ya. Jalani komunikasi yang terbuka dan transparan dengan semua pemangku kepentingan, adakan pertemuan tim secara teratur untuk membahas kemajuan dan mengatasi masalah. Nah, ini penting ya. Ketika pas ada masalah, ya sesegera mungkin harus perlu di solve atau perlu di apa namanya dicari nih solusinya apa kayak gitu. Dan juga harus terbuka dan transparan ini ya. Kadang-kadang mungkin antara tim dengan atasan atau dengan user, nah itu harus terbuka sama transparan nih. Kekurangannya apa, terus mungkin apa yang perlu dikoordinasikan. Contohnya ya kayak kemarin misalkan ada hal-hal yang sifatnya di luar scope of work, misalkan kayak gitu. Nah, itu perlu kita komunikasikan supaya nggak saling grundel di belakang ya, maksudnya antara user dengan kontraktor. Nah, itu nggak saling ngomong di belakang gitu. Jadi transparan harus terbuka kayak gitu. Nah, ini kemarin nggak ada di scope of work-nya ini kayak gitu. Ya aku minta dong pekerjaan addendum karena ini nggak ada nih di materialnya nih di BQ-nya nggak ada kayak gitu kayak ini. Nah, itu harus disampaikan kayak gitu. Kalau enggak ya rugi di kita kayak gitu.
sebagai kontraktor ya. Kolaborasi tim, dorong kerjasama tim yang kuat untuk mencapai tujuan proyek bersama. Nah ini juga kadang-kadang yang susah itu di proyek itu adalah memanage sebuah SDM ya, atau memanage orang lah ini ya. Ada tipikal orang yang macam-macam lah ini ya. Itu manpower itu kadang-kadang itu gitu macam-macam ya. Ada yang gampang dan ada yang sedikit perlu ketegasan lah intinya itu. Kayak contohnya ada kalau di lingkup Malang ya, saya punya tim nih. Di Malang ini eh, orang-orangnya untuk yang mengerjakan proyek di Malang ini enak tuh, sekali saya kasih instruksi, nah itu gercep tuh dan inisiatifnya tinggi kayak gitu. Maksudnya disuruh ini nih kayak gitu. Oh, nanti diginiin aja Mas biar cepat kayak gini 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 ini. Oke oke kayak gitu. Terus habis itu enaknya pakai ini aja Mas untuk kerja ini ya kayak gitu. Terus inisiatif lah intinya. Saya punya tim di Malang. Nah, beda tuh sama yang di site yang lain nih. Ada nih kayak di site lain tuh. Kayak tuntutan yang gede, terus oh saya ini terus banyak ngeluhnya lah ini ya, banyak ngeluhnya lah. Apa jadinya terutama masalah ini ya, masalah masalah keuangan lah intinya. Itu kadang-kadang itu ada yang dia itu belum melakukan pekerjaan itu udah kayak kasbon dulu misalnya kayak gitu. Pak Ivan saya ini di nggak ada pegangan nih kayak gitu. Nah itu ada tuh kayak gitu-gitu tuh, ada yang sedikit perlu ketegasan lah intinya. Jadi perlu ditegaskan, perlu dikolaborasikan kayak gitu. Jadi tim itu mengelola tim dan mengelola manpower itu yang agak sedikit perlu effort ya itu sih. Nah tujuannya mereka yang sebagai penerima kerja itu ya menerima sesuai dengan hak. Tapi kewajibannya juga jangan ditinggalkan, tanggung jawabnya dikerjakan semaksimal mungkin kayak gitu. Nah, kita sebagai penyedia kerja kayak gitu. Nah, itu ya sebisa mungkin mengkomunikasikan nih targetnya saya harus selesaikan proyek ini nih dalam waktu sekian nih. Minta tolong ya support dan bantuannya supaya proyek ini berjalan dengan rapi dan lancar kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan ada apa-apa dikomunikasikan kayak gitu. Nah, itu tuh yang kita harus bareng-bareng nih untuk ngasih tahu ya tujuannya itu kapan selesainya, kemudian ini harus dipercepat atau tidak kayak gitu. Ini udah molor nih kayak gitu misalkan. Nah, itu perlu di apa namanya? Dimasukkan. Manajemen sumber daya ya mungkin tadi ya sumber daya manusia atau peralatan ya peralatan-peralatannya itu apa aja nih misalkan kayak butuh APD, APD-nya apa aja nih ada safety helm atau cuma safety helm sama safety shoes aja bisa atau mungkin butuh kayak kacamata atau ear plug kayak gitu yang kayak gitu tuh yang perlu dioptimalkan ya supaya anggarannya efisien. Penggunaan sumber daya misalkan ya ada alat-alat apa aja nih yang perlu eh, dimasukkan kayak gitu misalkan satu orang membawa satu alat misalkan kayak gitu atau misalkan dua orang membawa satu alat misalkan kayak gitu nah itu perlu direncanakan ya identifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek ya ini manajemen risiko ya tadi udah saya sounding juga. Oke, kemudian ini tantangan umum ya dalam pelaksanaan proyek. Mungkin ini cukup general ya, nggak cuma di pekerjaan instalasi kelistrikan, di yang lainnya juga sama ya. Kayak kurangnya komunikasi dan kolaborasi ini yang tadi ya, saya yang sudah sering juga. Kadang-kadang gitu ya, ada tim yang mungkin kurang transparan atau mungkin tiba-tiba loss, misalkan kayak itu tiba-tiba ada suatu kejadian atau musibah atau accident kayak gitu. Nah itu harus kita secara komunikasi itu perlu kita terbuka ya supaya apa nggak menyebabkan kesalahpahaman atau keterlambatan atau frustasi. Nah ini penting ya. Kemudian lingkup proyek tidak terdefinisi dengan baik ya lingkup proyeknya yang tidak jelas dan menyebabkan penambahan dengan lingkup yang tidak terbuka ini kayak tadi ya pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sifatnya tidak ada di scope tidak ada di BQ nggak ada di pekerjaan kayak gitu nah tiba-tiba disuruh nih sama orang lapangan nih kayak gitu nah mau nggak mau kita harus lari lagi ke BQ lari lagi ke scope of worknya apa kayak gitu nah ini harus
tiadakan adendum. Supaya apa? Supaya nggak ada peningkatan biaya. Manajemen sumber daya yang tidak efektif, yaitu tadi ya yang macam-macam lah, atau butuh keterampilan apa dan sebagainya. Nah, itu harus clear ya. Ketika pas orang yang butuh orang yang tidak punya keahlian tapi ditempatkan di posisi yang memang butuh keahlian, misalkan tentang HSE atau tentang instalasi, tapi dia nggak punya pengalaman atau nggak punya capability di sana, ya maka itu akan jadi hambatan buat kita kayak gitu. Jadi memang sebisa mungkin ya harus harus menempatkan manpower sesuai dengan keahliannya kayak gitu. Itu supaya apa? Supaya berjalannya efisien, efektif, untuk biar nggak larinya ke cost lagi, ke biaya lagi, tambahan lagi kayak gitu. Manajemen resiko yang tidak memadai ya ini ya, jadi kayak kita kayak terlambat nih mengidentifikasi, waduh ini 1 minggu ini cuacanya nggak beres-beres nih, ya udah deh kita kayak ya udahlah, memang takdir misalnya, takdir Allah udah menurunkan hujan misalkan kayak gitu, ya udah kita tidak apa namanya, tidak identifikasi gitu, ya udahlah jalanin, akhirnya nanti molornya tambah macam tambah ini ya. Kita kan butuh solusi ya, apa nih yang bisa mempercepat, misalkan nambah manpower atau nambah itu tadi, kita perlu perlu mengidentifikasi ya. Nah, mungkin itu sih kalau dari saya ya. Kalau yang ini mungkin kayak kurva X dan sebagainya, mungkin ini tambahan ya. Jadi ada nanti ketika pas menjalankan sebuah proyek ya, udah jadwal udah terjadi, scheduling udah. Nah, progress report nantinya dimasukkan di kurva S. Nah, ketika kita sudah eh, apa namanya punya scheduling, nah itu kita buatlah kurva S ini nih. Kurva S itu fungsinya untuk apa? Supaya kita monitoring progres ya, atau progres pekerjaan itu sudah sampai mana nih, apakah sudah benar apa enggak kayak gitu. Untuk kontrol pelaksanaan proyek kayak gitu, untuk koreksi jadwal, apakah jadwalnya ini molor atau tidak, apakah bisa lebih cepat atau tidak. Nah, itu kita per masing-masing ini di apa namanya di mapping lah intinya tuh. Misalkan ini ya ada salah satu contoh, misalkan kayak pekerjaan penerangan jalan umum PJU ya. Misalkan ini schedulingnya tanggal sekian. Nah, ini tuh udah sesuai apa enggak nih dengan kurva yang kita ini, karena kurva S, kenapa disebut kurva S ya, karena memang harus bentuknya S gitu. Misalnya kayak di awal ini pekerjaan ini sifatnya kayak tidak terlalu banyak lah, ini persiapan, terus dokumen dan persiapan dokumen. Jadi nah, yang ketika pas banyak itu waktu di during nih, ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita paralel ya kita paralel kayak gitu. Ada pekerjaan yang ini bisa berbarengan ya kita barengin. Nah, nanti akhir ya baru tuh kayak misalkan dokumen untuk serah terima proyek, kemudian ada nah ini lebih ke landai lagi. Jadi ketika pas landai terus hektik terus landai lagi. Nah, ini yang disebut kurva S ya. Untuk safety, ini juga mungkin saya sedikit lah ini ya. Safety-nya ini harus clear ya, apa saja yang dibutuhkan. Misalkan untuk kayak pekerjaan sifatnya untuk PLTS ini apa saja nih untuk yang di atap. Ini ya butuh kayak body harness, apakah butuh body harness atau butuhkah tali pengaman ini ya. Safety shoes misalkan ini ya. Atau mungkin butuh ya ini macam-macam, ada helm, ada rompi. Nah, ini ya perlu untuk K3-nya ya. Terus metodologinya apa saja? Ini mungkin kayak di WBS sih kayak gitu. Jadi ini aku juga menerapkannya nggak semua sih, aku nggak juga nggak tahu semuanya. Cuman yang paling sering ya yang critical path method ini, yang kita bisa tahu nih mana-mana ya titik-titik yang bisa kritikal nih, apa aja nih yang mungkin apa namanya titik-titik kritis ya. Nah, ini macam-macam ya metodologinya, mungkin bisa dipelajarin juga. Nah, ini alat dan teknik itu lebih ke menyusun scheduling atau WBS ya. Nah, ini bisa pakai bisa pakai software, ada biasanya pakai orang-orang pakai MS Project atau pakai Primavera biasanya untuk project management.
Jadi mungkin teman-teman bisa menginstal dan bisa ikut mungkin kayak bisa lihat YouTube atau mungkin ikut kelas-kelas kayak gitu. Nah ini bisa nih kayak dipelajarin ya untuk membuat ini ya. Karena ini penting misalkan kayak ya ini tadi ya aktivitasnya apa aja nih untuk kontrak misalkan pekerjaan kontraknya apa aja kayak proposal, dokumen review, bid date, award date misalkan ini contohnya ya. Terus atau desain nih misalkan feasibility study, ada apply for permit, ada start design work. Nah, ini apa aja nih? Kayak misalkan berapa hari durasinya, kemudian plannya dari kapan, selesai kapan. Nah, ini akhirnya clear nih. Atau pekerjaan yang bisa di paralel nanti. Ini secara otomatis nanti akan ke paralel. Kalau pakai software biasanya. Terus perlunya pemahaman produk ya. Ini mungkin juga sekilas saya coba tangan kok yang PLTS itu apa aja sih bahan-bahannya yang dibutuhkan atau material apa aja nih yang dibutuhkan. Misalnya kayak solar panel, DC combiner, ada inverter system, ada kabel, aksesoris, grounding. Nah, ini ada apa aja nih di solar module system, misalkan ada solar PV, mounting system, ada solar inverter, ada mounting inverter. Nah, ini macam-macam ya, ada kali kabel nih apa aja nih, ada DC kabel, ada AC kabel, ada conduit. Nah, ini perlu kita jabarin. Nah, baru tuh dimasukkan ke BUQ atau BOM ya. Terus spesifikasinya apa, brandnya apa. Nah, ini ya, penting juga ya, brand. Nah, ini juga perlu kita masukkan nih, kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada spek brandnya ya bebas. Tapi kalau ada spek brandnya kita harus ngikutin brandnya apa. Jangan sampai salah ketika pas salah beli, orang minta kabelnya pakai brand Supreme kayak gitu. Tapi kita kasih misalkan kayak kasih Eterna atau kita kasih Extrana misalnya kayak gitu. Nah, akhirnya ditolak tuh sama user. Akhirnya kita mengerjakan lagi tuh rework lagi kayak gitu. Nah, itu jangan sampai ya. Itu. Terus kuantitinya berapa? Ini juga nih ketika kuantitinya itu beda dengan di BOQ atau dengan BOM, nah ini bisa kita ajukan untuk adendum pekerjaan. Kayak kemarin ya itu banyak misalnya itu kabel. Kabel itu ternyata setelah dihitung perencanaan nggak sesuai dengan apa yang di lapangan misalnya kayak gitu. Misalkan yang di lapangan itu misalkan kayak di yang perencanaannya 5.000 tapi di lapangan ternyata 6.000 nih kayak ada belokannya ada itunya jadi nambah tuh. Nah, itu bisa dimasukkan ke adendum karena nggak sesuai dengan kuantitinya kecuali kalau eh, pekerjaannya sifatnya adalah apa namanya log mengunci kuantitinya mengunci harganya aja kayak gitu misalkan kayak gitu ada juga yang user atau klien itu mintanya ya ngunci harganya aja bukan ngunci kuantitinya. Ini mungkin gambaran ya pekerjaan apa saja misalkan kayak ini PLTS ya. Nah, kita harus tahu nih masing-masing tuh supaya apa? Supaya kita bisa punya gambaran tuh aktivitasnya apa, terus durasinya ngapain aja, aktivitas ngapain aja, terus durasinya berapa. Mungkin itu sih yang bisa saya apa namanya, yang bisa saya sharing ya atau diskusikan. Mungkin boleh ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan tentang project management ya. Secara overall mungkin spesialis di kelistrikan, mungkin instalasi dan sebagainya boleh atau mungkin di luar itu juga bisa boleh. Ya, Untuk buka. teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau melalui on mikrofon. Ditunggu hingga pukul 16.33 ya teman-teman. Baik, permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, boleh. Izin bertanya, bagaimana sebaiknya menyikapi kondisi di bidang kelistrikan ketika suatu perusahaan, misalkan perusahaan vendor, memproduksi komponen dengan harga murah yang relatif terjangkau dan produksi dalam waktu yang sangat cepat. Namun kualitas, kurang kualitasnya itu kurang 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 bagus sehingga menimbulkan permasalahan, masalah teknis di lapangan. Kemudian untuk, kondisi tersebut menyebabkan komponen lebih rentan mengalami kerusakan dan memerlukan, perawatan yang berulang. Bahkan case terburuknya itu adalah, setiap kali ada maintenance itu harus, mengganti komponen yang sama.
Nah, pada akhirnya berdampak dampaknya pada efisiensi waktu dan juga transportasi itu sangat membengkak gitu loh. Hmm. Meskipun produksi komponennya itu terbilang cukup murah, tapi kan juga harus dari segi waktu, kemudian dari segi transportasi, dan kemudian kan ada beberapa faktor dari keamanan sistem tersebut. Nah, di sisi Hmm. lain, perusahaan itu, memiliki tuntutan yang keamanan safety-nya itu tinggi. Nah, Hmm. kan karena kalau, memang dalam artian murah, cepat, dan juga harganya terjangkau, tapi kan ada, setiap komponen itu kan pasti ada spesifikasinya nih, Pak. Nah, namun Hmm. kan kalau dipakai yang keamanannya tinggi, misalkan sebagai contoh kayak, keterlambatan sensor ketika mendeteksi sistem alarm. Nah, kalau sensor itu kan biasanya itu kan, eee, harus secara real time akurat. Nah, misalkan Hmm. kalau telat, berapa detik itu kan sudah terjadi masalah gitu loh. Nah, Ya. kemudian Eee, menimbulkan sehingga risiko yang serius. Nah, mengingat juga, perusahaan vendor itu istilahnya nggak tahu kondisi keuangannya itu seperti apa. Nah, kemudian hal hal yang paling tepat itu seperti apa kita menyikapi dari perusahaan vendor tersebut atau memberi arahan yang jelas kepada, atasan tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Mas siapa nih? Mas Ubaidillah ya? Betul, Pak. Oke. Oke, jadi tadi lebih ke ini ya, apa namanya, menyikapi ya. Jika misalkan ada eh, spesifikasi ya untuk misalnya material nih. Jadi ada yang apa namanya, terjangkau ya, harganya murah, tapi tidak apa namanya, tidak menjamin kualitas lah intinya pada intinya itu ya. Nah, gimana nih? Jadi yang jelas selama ya ini misalkan contohnya case-nya adalah di proyek kemarin nih aku ada di itu ya di pemeliharaan nih ada eh, apa ya kemarin ya kalau nggak salah itu lampu kalau nggak salah lampu ada jadi lampu yang dari di awal itu kesepakatannya adalah pakai lampu misalkan Philips misalkan nih ya, Philips ya. Speknya adalah Philips ya. Ternyata di tengah-tengah itu mengubah nih spesifikasi nih kayak jadi lampunya misalkan pakai Crisbo nih kan ya. Padahal itunya juga sama. Nah, selama selama disepakatin oleh kedua belah pihak dan kita sudah menjelaskan resiko ya tadi ya udah dijelaskan resikonya ini nanti akan lebih cepat mati misalkan atau misalkan ya tadi ya kalau pakai sensor deteksinya nanti jadi lama kayak gitu. Nah, selama kita sudah menjelaskan ya ke vendor misalkan atau kita sebagai user atau owner kita kalau user sama owner kan tinggal ngomong aja ya ikutin speknya aja kayak gitu ikutin yang sudah ada kayak gitu karena ini kualitasnya sudah terjamin yang jelas sudah terjamin dan garansinya sudah ada nih kayak gitu clear kayak gitu ya jadi ketika ada terjadi sesuatu ya kita nggak nggak apa ya nggak khawatir kayak gitu tapi kalau misalkan dengan vendor atau dengan kalau misalkan kita sebagai vendor atau sebagai perusahaan ya mau nggak mau kita harus jelaskan nih ke user atau ke ownernya bahwa ini resikonya nih kayak gini 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 nih ketika ada mati nanti ya ditanggung sendiri kayak gitu ditanggung sendiri apalagi untuk pemeliharaan ya kayak gitu. Nah kita harus apa namanya getol ya mengkomunikasikan itu ke atasan atau ke ownernya lah intinya itu. Jadi supaya apa? Supaya itu tadi ya kita tidak nggak gonta-ganti material gitu gitu sih jadi memang perlu dikomunikasikan tapi kalau dari awal misalkan kayak bukan pemeliharaan tapi memang perencanaan proyek ya perencanaan proyek di awal memang kualitas tuh jadi kalau dari aku ya kualitas tuh jadi nomor satu lah intinya jangan sampai kita ketika pas sudah terpasang ternyata hasilnya jelek nih gitu atau tiba-tiba baru dipasang 1 minggu udah mati nih kayak karena banyak juga case yang owner atau
user itu ya terserah vendor gitu loh. Maksudnya dibebaskan ke vendor. Cuman ya tetap aja kita perlu mensosialisasikan, perlu mengkomunikasikan, perlu mengedukasi supaya apa? Supaya si user dan owner ini tahu nih resiko yang dipasang kalau misalkan pakai material yang kualitasnya mungkin di bawah itu dan harganya oke. Harganya maksudnya lebih murah kayak gitu, tapi dari segi jaminan kualitasnya nggak baik ya kita komunikasikan tuh. Ini misalkan kalau pakai lampu ini itu bisa tahan 2 tahun pak kayak gitu, kita nggak perlu lagi gonta-ganti lampu lagi kayak gitu. Jadi memang kualitasnya udah terjamin. Tapi kalau misalkan kayak nggak ada garansinya, kan ada juga tuh kayak misalkan PJU atau lampu yang pakai tenaga surya tapi nggak ada garansinya tuh, harganya murah banget kayak gitu. Siapa yang nggak mau beli, siapa yang nggak mau beli kayak misalkan harganya murah kan, tapi kan secara kualitas ya perlu kita lihat. Nah itu tuh nanti baliknya ke kita lagi kalau mungkin sebagai vendor kayak gitu. Itu sih Mas. Jadi menyikapinya ya dengan cara tetap dikomunikasikan, disosialiskan, diedukasi ya owner, kalau misalkan sebagai kita sebagai vendor atau sebagai perusahaan yang menerima pekerjaan kayak gitu ya diedukasi, dikasih tahu owner ke atasan, dikasih tahu ini kayak gini 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 nih resikonya kayak gini gini gini. Kecuali kalau kita kita kalau misalnya kita sebagai itu ya sebagai member lah atau sebagai tim lah, intinya kayak gitu harus dikasih tahu ke atasan. Jadi ya nggak nggak resikonya nanti ya ke arah sana, nanti ganti-ganti kayak gitu nanti material. Gitu sih Mas supaya dia cukup menjawab atau gimana? Oke oke Mas Ubaidillah ini sebagai teknisi ya. Izin menjawab, dulunya saya pernah jadi teknisi Pak. Oh oke oke oke. Ya itu Mas. Jadi emang kayak gitu tuh. Jadi kita harus ngomong lah, ini ya ngomong ke atasan atau misalnya ngomong ke owner lah ya, bilang ini kalau pakai produk ini nih nanti kayak gini pak, kayak gini nih. Jadi kita yang nanti itu larinya kita yang ganti kan gitu, kita yang memperbaiki, kita yang jadi ya kita perlu mengedukasi itu. Nah mengedukasinya dengan cara apa? Dengan pakai data. Jadi kalau misalkan kita hanya by omongan atau kita cuma ngomong aja, kadang nggak didengerin tuh. Jadi emang harus pakai data. Ini saya udah udah mencari lah, mencari datanya ini kayak gini Pak, garansinya sekian, terus harganya sekian, ini tahannya sekian Pak, kayak gitu. Terus kalau misalkan sensor ya berarti ya ini untuk deteksinya ini efisiensi waktunya sekian milisecond misalkan kayak gitu ya. Nah itu udah ada datanya tuh dibandingkan dengan misalkan produk yang lain yang mungkin lebih murah kayak gitu. Nah ini nanti jadinya larinya akan ke pemeliharaan. Nah biasanya kalau atasan atau kalau owner itu dikasih harga dibandingkan dengan harga misalkan ya harga penggantiannya misalkan lebih mahal daripada pas kita modal beli awal, yaitu nanti akan jadi pertimbangan tuh. Oh ya aku mending pakai yang produk bagus sekalian, awet kayak gitu. Mending awet sekalian, lama sekalian daripada kita gonta-ganti terus kayak gitu. Nah itu akan nah itu tuh yang perlu di unsur-unsur yang perlu dimasukkan ya, data yang disajikan, kita menyajikan data ke atasan atau ke owner kita supaya bisa jadi pertimbangan nih, apalagi pertimbangan tentang biaya. Misalnya biaya pemeliharaan ini lebih besar kalau misalnya kita gonta-ganti kayak gitu. Ya termasuk waktu ya, waktu itu kan termasuk biaya ya. Jadi manpowernya butuh sekian, terus nanti waktunya akhirnya butuh sekian Pak. Misalkan jadinya nanti pembengkakan di pemeliharaannya itu akan lebih besar dibandingkan kita dari awal sudah pakai pasang atau pakai material yang kualitasnya sudah baik kayak gitu. Nah itu dibandingkan gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Saya mau bertanya juga sih Pak. Oh boleh.
Terkait WBS, saya kan cukup awam banget ya soal teknik. Cuman tadi agak menarik karena kayaknya kalau konsep WBS ini nggak cuma bisa dipakai dengan sama profesi teknik, tapi juga pendekatannya secara umum bisa digunakan sama profesi lain. Nah, kalau misalkan sehubungan sama tadi yang udah kita bahas sebelumnya, ada nggak sih Pak acuan dalam pembuatan WBS ini? Apa itu yang termasuk udah dijelasin kayak the importance of schedule, terus juga stakeholder dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Hmm. Oke, makasih banyak. Apa namanya ya? Sebetulnya metodenya itu jam terbangnya. Saya juga nggak begitu, jujur saya juga nggak begitu apa namanya, nggak begitu ahli ya dalam menscheduling ya. Makanya menschedule apa nih metode yang cocok dan apa nih apa tuh apa namanya ya teknik untuk membuat WBS yang baik dan benar kayak gitu. Yang jelas kalau dari saya itu misalkan nih kayak pekerjaan yang kalau di kelistrikan ya kami memang khusus di listrik, tapi kalau di yang lebih skopnya lebih besar lagi kayak misalkan project manager untuk structural building misalkan kayak gitu kan itu butuh banyak banget kan. Nah, yang jelas kalau dari saya itu paling ya pekerjaan itu tadi ya pekerjaan tuh udah diklasifikasikan pekerjaan apa saja. Terus aktivitasnya itu setiap pekerjaan itu apa saja tuh udah clear. Terus habis itu baru kita bisa tentukan resource-nya ya manpower-nya itu butuh berapa orang. Kemudian durasinya ini butuh berapa lama kayak gitu. Nah, pekerjaan apa saja yang bisa diparalel itu kita paralelkan gitu. Jadi dari aku paling ya tekniknya itu ya. Jadi mengklasifikasikan dulu pekerjaannya apa, terus aktivitasnya apa ya sampai akhir sampai project selesai, aktivitasnya apa saja baru kita bisa tentukan oh ini manpowernya resource-nya berapa. Nah, terus habis itu dari resource itu kita bisa mungkin kayak apa nih kerjaan apa nih yang bisa kita paralelkan misalkan manpowernya itu yang ngerjakan galian dengan yang ngerjakan instalasi misalkan sama itu kan berarti serial tapi kalau misalkan pekerjaan galian dengan pekerjaan membuat packaging misalkan bisa dibedakan ya dibedakan misalkan kayak gitu terus ada misalkan kayak durasi ya durasinya berapa lama berapa kerjaan aktivitasnya berapa lama terus baru bisa gitu kita membreakdown tuh kira-kira durasinya berapa lama kalau biasanya aku gitu sih jadi eh, apa namanya ya aku nggak tahu ya maksudnya belum mempelajarin yang secara detail ya cuman kalau dari saya ya paling ya membuatnya itu berdasarkan pengalaman ya pengalaman dari apa yang sudah saya lakukan selama ini kayak gitu sih. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban dan informasinya. Oke sama-sama. Buat teman-teman ada yang ingin mempertanyakan kembali perihal materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ivan? Permisi Pak, izin tanya kembali yang mengenai tentang tadi Pak. Jadi kan misalkan kalau ada katakanlah suatu komponen yang sudah diterapkan itu tadi, nah yang harganya murah dan juga kualitasnya atau eh, istilahnya kan turun nih. Nah, katakanlah kita kan sebagai orang yang istilahnya kan baru baru apa itu namanya baru masuk di suatu perusahaan gitu, tapi kita Hmm. itu udah ada gambaran jelas kalau misalkan produknya itu seperti yang digunakan itu seperti ini dan yang digunakan itu kan memang agak jangkanya itu memang pendek meskipun dan juga kan kita udah berusaha memberitahu seperti kayak misalkan datanya itu seperti sekian 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 dan Hmm. sekian. Nah, Hmm. kemudian kan kita kan istilahnya kan udah lama memakai dengan produk yang sama. Nah, kalau misalkan perkiraan sebagaimana untuk penggantian suatu produk itu biasanya itu kayak apakah dari segi manajemen itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama dari segi pemroduksian suatu barang misalkan atau dari sensor dan lain-lain sebagainya itu kan biasanya itu kan dari transisi itu kan yang cukup lama ya untuk istilahnya Hmm.
dari segi cocok-cocokan, kemudian dari biaya dan juga dari segi waktu. Nah, itu gimana ya Pak? Saya agak bingung soalnya. Contoh ini gimana ya Mas? Contohnya misalkan case yang Mas ini ya, Mas Ubaidillah ya. Baik, misalkan katakanlah seperti ini, eee, katakanlah kan ada kayak orang baru masuk. Nah, kemudian itu kan, eee, kita lihat kita lihat secara garis besarnya kayak, misalkan kayak ini, penggunaan alatnya itu istilahnya itu bahkan itu bisa dikatakan itu dari sisi safety-nya itu kayak mengkhawatirkan gitu, Pak. Dari sisi safety-nya itu kan kayak mengkhawatirkan. Nah, sekiranya kan kita kan sudah, berbicara dengan ke atasan, "Oh, sisi safety-nya itu seperti ini." Cara cara yang benar itu meskipun kita pakai, peralatan yang relatif murah, tapi pra memperlakukannya itu, memang agak spesial, harus harus seperti ini, supaya biar istilahnya itu meskipun harganya itu mungkin cukup relatif murah, tapi setidaknya itu bisa, safety-nya itu lebih aman gitu, istilahnya itu jangka panjangnya itu lebih aman gitu. Nah, mungkin kan seperti itu. Namun itu kan dari transisi kebiasaan dari suatu perusahaan itu seperti itu, kemudian pindah yang ke sisi itu, memang agak membutuhkan yang, cukup waktu lama sih, Pak, sebenarnya, seperti itu. Itu Oke, agak oke. gimana ya, agak bingung juga, bagi saya. Lah tujuannya adalah untuk apa nih? Misalkan untuk lebih ke safety-nya atau mungkin dari segi kualitasnya atau mungkin dari segi biaya nih perusahaan yang mau di-concern-kan nih. Itu ketika pas dari segi keamanan ya misalkan nih kayak perusahaannya itu tidak mengedepankan kualitas ya misalkan ya atau mungkin lebih mengedepankan budgetnya dari sisi keselamatannya juga oke, ya berarti ya itu bisa dijalankan kayak gitu. Maksudnya nggak perlu di apa namanya? Gimana ya? Nah ini perlu di apa namanya? Disatukan nih persepsi apa nih? Misalkan kayak apakah dia memang larinya ke budget perusahaan itu ya apa larinya ke budget atau larinya ke kualitas kah? Kalau misalkan ke kualitas ya berarti mau nggak mau kita harus mengedepankan kualitasnya. Tapi kalau misalkan memang dia apa namanya lebih ke budget ya berarti ya mau nggak mau kita ngikutin budget tuh karena kita sebagai apa namanya ya sebagai eh, pengguna ya sebagai pengguna kita nggak bisa memaksakan ya, maksudnya memaksakan misalkan nggak ada budget atau nggak ada biaya ya mau nggak mau kan menurunkan menurunkan apa namanya menurunkan materialnya kayak gitu menurunkan spesifikasi materialnya as long as dari segi safety mungkin ya as long as lagi safety itu masih masih secure lah masih aman lah maksudnya dari segi safety itu masih ini masih bisa nih kayak gitu kan mungkin bisa ditakar tuh ya. Nah, selama masih itu ya it's okay. Tapi kalau misalkan sudah tidak bisa ditolerir secara K3 mungkin secara keselamatan sudah secara safety mungkin tidak bisa ditolerir. Nah, itu baru tuh kita harus apa namanya? Strike ya atau harus tegak lurus lah intinya. Jangan nih bahaya nih kayak itu karena itu berhubungan dengan keselamatan nih terutama mungkin eh, membahayakan nyawa orang misalkan kayak gitu misalkan secara keselamatan ya. Nah, itu tuh baru bisa diukur. Jadi di sisi kita masih ada bisa dipertimbangkan ya, secara masih bisa dimasukkan ya, is okay kayak gitu. Karena kita juga nggak bisa memaksakan sebuah perusahaan untuk mengikuti standar yang high standar mungkin ya, tidak mungkin ya. Kan kan kita nggak ngerti juga. Biasanya kayak gitu tabrakannya adalah sama biaya atau budget biasanya kayak gitu. Banyak kok aku juga menemukan kayak klien atau user yang ya sudah sih maksudnya ya ya memang tabrakan sama budget atau tabrakan dengan biaya kayak gitu. Biayanya cuman budgetnya cuman misalkan cuman 5 juta misalkan per material misalkan kayak gitu. Nah, kita nggak bisa memaksakan juga untuk
untuk apa namanya, untuk membeli barang yang mungkin standarnya high standard, misalkan kayak 10 juta misalnya kayak gitu. Nah itu mungkin apa namanya, juga nggak bisa dipaksakan kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita tetap harus apa namanya, tetap harus mengedukasi, tetap harus memberikan solusi dan memberikan apa namanya, secara by data itu tadi supaya bisa clear tuh ini tuh, di-compare ini tuh kayak gini gini gini, yang ini tuh kayak gini gini. Tapi kalau dari segi effectiveness-nya, waktu misalkan ya tadi ya mungkin waktu untuk penggantian atau waktu itu ya itu balik lagi tuh apakah masih bisa ditolerir sama perusahaan atau enggak kayak gitu. Nah, kita sebagai apa namanya, sebagai user atau sebagai teknisi ya, ya mau nggak mau memang hmm, ada hal-hal ya tuh, makanya ada hal-hal yang mungkin dari segi kacamata kita itu kita belum bisa lihat tuh, tapi dari segi perusahaan atau manajer atau mungkin atasan itu bisa melihat itu. Jadi ada mungkin yang hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh mereka sehingga mereka memutuskan untuk memakai produk material yang mungkin kurang kualitasnya, tapi ya itu kita nggak tahu, makanya itu perlu dikomunikasikan. Mungkin masnya bisa tanya itu kenapa kok kayak gini-gini, atau misalkan kalau misalkan masnya apa namanya punya gambaran atau punya pertimbangan tersendiri ya bisa dikomunikasikan juga ke atasannya supaya clear misalnya kayak gitu. Jadi dari segi eh, apa namanya biaya ya itu tadi ya apa berhubungan dengan apa berhubungan dengan eh, effectiveness penggantian dengan biayanya ya itu mungkin bisa di compare tuh, misalnya kayak oh ini harus membutuhkan penggantian yang cukup lama misalkan 1 bulan atau mungkin 1 bulan harus dan membutuhkan biaya untuk manpower sekian, untuk tenaga kerjanya sekian, untuk apa namanya, nah itu yang perlu di compare, yang perlu di apa namanya dimasukkan sehingga atasan ini juga akhirnya punya pertimbangan yang lain yang mungkin akhirnya memutuskan untuk yaudah pakai ini dulu aja, pakai yang ada dulu misalkan kayak gitu. Misalkan kayak gitu. Itu sih Mas. Mungkin ada feedback lagi mungkin Mas Ubaidillah atau ada yang belum clear. Kalau dari saya mungkin itu ya, mungkin pendapat yang bisa saya beri apa namanya masukan ke Mas Ubaidillah. Hmm, baik Pak, terima kasih. Mungkin sudah cukup Pak. Ya, oke, terima kasih sama-sama. Oke, ada yang lain mungkin atau mungkin sudah cukup Mbak Nisa? Baik Bapak, mungkin karena waktunya sudah mendekati pukul 5, jadi sebaiknya kita tutup aja. Dan kalau memang teman-teman masih memiliki pertanyaan, mungkin bisa menyaksikan webinar kita selanjutnya Bapak. Bersedia atau tidak? Ya, bebas, bebas. Boleh nanti bisa dikomunikasikan lagi ya atau kelanjutannya mungkin boleh. Atau mungkin bisa menghubungi kontak person yang sudah tersedia di layar. Teman-teman bisa disimpan emailnya Pak Ivan dan kontak person WhatsApp-nya. Ya, boleh kalau misalkan mau kontak lebih lanjut lewat via WA atau mungkin mau tanya-tanya ya, bisa email atau Ya, via WA saya bisa di nomor ini ya. Atau kita bisa juga saling mutual lah ya di IG atau mungkin di IG mungkin ya, atau di LinkedIn boleh, silakan LinkedIn saya sama IG saya ini sesuai nama saya Ivan Hasanul Insan. Mungkin boleh baik. nanti saya bisa apa follow lagi ya. Baik teman-teman, mungkin yang masih ada yang ingin ditanyakan, Pak Ivan mencantumkan media sosialnya dengan sangat lengkap. Kita tinggal searching aja. Oke, karena sudah sore dan mepet sekali waktunya. Waktunya terbatas banget. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau mungkin bisa diskusi lebih lanjut dengan Bapak Ivan melalui media sosialnya yang telah dicantumkan. Usai sudah acara webinar berjudul Project Management pada Proyek Kelistrikan, Mengelola Waktu, Biaya, dan Resiko Teknis. Terima kasih banyak kepada Bapak Ivan atas sharing ilmunya dan diskusi yang sangat bermanfaat dan menarik.
Semoga materi hari ini bisa jadi insight baru untuk rekan-rekan atau teman-teman. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang hadir dari awal hingga akhir, serta aktif berinteraksi di sesi diskusi. Terkait sertifikat, keikutsertaan akan dibagikan kepada peserta yang telah mengikuti webinar sesuai ketentuan yang ditetapkan. Informasi teknis terkait sertifikat akan disampaikan oleh panitia melalui kanal Instagram story-nya APRI, yaitu @apri.official.id, atau sudah tersedia di kolom chat, teman-teman bisa scroll ke atas. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Webinar kita hari ini, semoga informasi yang telah disampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya Khorinisa, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu acara hari ini masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan APRI berikutnya. Terima kasih Bapak karena sudah meluangkan waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Saya izin live ya. Sampai jumpa Baik lagi di lain Bapak. kesempatan. Ya, Baik assalamualaikum. Bapak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.